Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azika Nuha Anindya dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami pencatatan keuangan dalam dunia akuntansi, khususnya yang juga dipelajari di tingkat SMK. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga contoh, yang keempat video pembelajaran, yang kelima kuis, yang keenam profil, dan yang ketujuh penutup. Terdapat 4 tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, menerapkan persamaan dasar akuntansi dalam pencatatan transaksi sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep utama dalam akuntansi yang menunjukkan bahwa jumlah aset atau harta perusahaan selalu sama dengan jumlah liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Secara umum, persamaan dasar akuntansi dapat dituliskan sebagai aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah semua yang dimiliki perusahaan. Liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lain. Dan ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan. Yang berarti seluruh aset atau harta yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu dari utang atau liabilitas dan dari modal atau ekuitas. Selanjutnya, terdapat 3 unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aset atau harta. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Ciri-ciri aset yaitu bisa digunakan untuk operasional dan bisa menghasilkan manfaat di masa depan. Aset ini segala sesuatu yang dimiliki perusahaan seperti kas, peralatan, dan gedung. Yang kedua, liabilitas atau utang. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Dan yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas adalah pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Selanjutnya, terdapat 4 analisis transaksi. Yang pertama, pendapatan diterima di muka, yaitu jika terima uang tapi belum kerja, itu berarti bukan pendapatan, melainkan liabilitas atau utang. Dan yang kedua, beban dibayar di muka, yang artinya jika bayar sewa atau asuransi untuk setahun ke depan, itu dicatat sebagai aset bukan beban, karena manfaatnya belum dinikmati. Yang ketiga, piutang. Piutang ini jika sudah kerja tapi uang belum diterima penuh dan sisanya dicatat sebagai aset berupa piutang. Dan yang terakhir ada dividen, yaitu
Pengumuman dividen meningkatkan liabilitas dan mengurangi ekuitas, bukan mengurangi kas sampai dividen tersebut benar-benar dibayarkan. Selanjutnya, pengembangan persamaan dasar akuntansi. Rumusnya ini aset sama dengan liabilitas ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban dan dikurangi prive. Pendapatan ini menambah modal, beban ini mengurangi modal, dan prive mengambil pengambilan oleh pemilik. Selanjutnya, pengaruh transaksi terhadap persamaan. Setiap transaksi akan memengaruhi minimal 2 akun. Yang pertama ini, aset bertambah dan aset berkurang. Yang kedua, aset bertambah dan liabilitas bertambah. Yang ketiga, aset bertambah dan ekuitas bertambah. Yang keempat, aset berkurang dan liabilitas berkurang. Dan yang terakhir, aset berkurang dan ekuitas berkurang. Selanjutnya, berikut ini merupakan siklus akuntansi dasar. Jadi yang pertama, kita akan menganalisa transaksi. Yang kedua, buat jurnal umum dan posting ke buku besar. Yang ketiga, neraca saldo. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, laporan keuangan. Dan yang terakhir, jurnal penutup. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke contoh soal. Pada 6 April 2022, pemilik CV Nirguana menyetorkan dana ke perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Lalu, sehari kemudian, pada 7 April 2022, CV Nirguna membeli perlengkapan secara kredit senilai Rp1.500.000. Mereka akan membayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Jelaskan dan gambarkan pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi CV Nirguna ke dalam tabel. Jadi, jawabannya ini pada tanggal 6 masuk ke dalam kas senilai 5 juta rupiah dan juga di ekuitas di bagian modal 5 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 7 April masuk ke perlengkapan Rp1.500.000 dan juga liabilitas di bagian hutang senilai Rp1.500.000. Berdasarkan prinsip dasar persamaan akuntansi, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Dalam kasus ini, aset CV Nirguna bertambah menjadi Rp6.500.000. Begitu pula jumlah total liabilitas dan ekuitas CV Nirguna yang menjadi Rp6.500.000. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman, berikut saya tampilkan video pembelajaran terkait contoh penerapan akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu, kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang Selanjutnya kita akan ke sesi kuis. Mari kita coba latihan soal untuk menguji pemahaman. Selanjutnya kita akan lanjut di profil saya. Nama saya Azika Nuha Anindya dari Universitas Negeri Jakarta, lahir di Jakarta pada 10 April 2007. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan dasar utama dalam pencatatan keuangan yang harus dipahami sebelum mempelajari materi akuntansi secara lebih lanjut. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan secara sederhana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.